Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Rifqan TV dimanapun Anda berada, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan nikmat-nikmat Allah yang masih banyak, ya. Terlebih nikmat keimanan, keislaman, kemudian taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih dimudahkan untuk beramal soleh, untuk melakukan ibadah-ibadah sekalipun kita kerjakan di rumah dalam kondisi seperti ini. Tetapi kita masih diberikan kemudahan-kemudahan yang lain, ya, seperti kita masih bisa menuntut ilmu agama, ya. Kita masih bisa istirahat dengan tenang, masih punya tempat tinggal, ya, diberikan kesehatan dan seterusnya. Dan ini adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih Allah berikan kepada kita, yang patut kita syukuri. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di subuh kali ini kita akan meneruskan pembahasan sebelumnya, ya, di minggu-minggu sebelumnya, pekan-pekan sebelumnya, surah Zalzalah. Surah Zalzalah. Tayyib, kita mulai. Kita merojaah sedikit secara ringkas, kita ulang dari awal tentang tafsir surah Zalzalah ini. Surah Zalzalah adalah surah ke-99, ya, di dalam Al-Quran, yang total surahnya berjumlah 114. Adapun surah Zalzalah ini urutannya ada ke-99. Zalzalah artinya adalah goncangan, goncangan yang sangat dahsyat. Dan jumhur ulama mengatakan surah ini adalah madaniyah, yaitu surah yang turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Adapun isi kandungan dari surah Zalzalah ini adalah tentang proses terjadinya hari kiamat, yaitu Allah Subhanahu wa taala menggoncangkan bumi ini sehingga seluruh negeri itu akan merasakannya. Allah goncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Selain itu, surah Zalzalah ini juga bercerita tentang dibangkitkannya manusia dalam keadaan berkelompok-berkelompok. Apakah dia dibangkitkan bersama orang soleh, maka dia akan yakin dan akan tahu balasannya di mana, balasannya apa. Dan begitu pula ketika seseorang itu dibangkitkan bersama orang-orang kafir, bersama orang-orang buruk, maka dia pun akan melihat balasannya, yaitu balasan yang menyedihkan dan menyakitkan. Kemudian langsung ke ayat yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Kata zulzilat, ya, itu maknanya adalah hurrikat bi'unfin, yaitu digoncangkan dengan keras. Jadi makna zalzala adalah menggoncangkan sesuatu dengan keras. Contoh misalnya ini ada sebuah cangkir yang di dalamnya ada air. Ketika ulun goncangkan dengan pelan, nah ini bukan zalzala namanya. Tetapi ketika ulun goncangkan dengan keras sehingga menumpahkan air yang ada di dalamnya menjadi keluar dari gelas, maka ini dinamakan dengan zalzala, menggoncangkan dengan keras. Bayangkan yang Allah goncangkan dengan keras bukan sesuatu yang kecil, bukan benda yang kecil, tetapi yang Allah goncangkan adalah bumi yang sangat besar yang kita tempati sekarang. Allah goncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Dan ini kapan? Ini adalah proses atau kejadian yang terjadi sebelum menjelang hari kiamat. Selain bumi yang kita tempati ini Allah goncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, ya, peristiwa alam yang lain juga Allah berikan, ya, yaitu seperti terbelahnya langit. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Idzas samaa'un fatarat." Apabila langit terbelah. Dan juga Allah menjadikan gunung-gunung Allah hancurkan dengan
sehancur-hancurnya bagaikan debu yang berterbangan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Waqiah ayat 56, wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am mumbatsa. Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Nah, ini adalah benda-benda atau makhluk-makhluk Allah yang sangat besar. Ada gunung, ada bumi, ada langit. Allah bikin hancur ketika menjelang hari kiamat. Makanya manusia ketika itu, ya, ketika terjadinya proses seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Al-Hajj ayat 1 dan 2, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan manusia ketika itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya keguncangan pada hari kiamat itu adalah sesuatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah pada hari ketika itu kalian melihat goncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Jadi seorang ibu ketika itu, ya, ketika proses ini terjadi, maka seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya, dia lagi menyusui anaknya, berada di pangkuannya, anaknya. Kemudian Allah menggoncangkan bumi ini dengan dahsyat. Langit dibikin terbelah, gunung menjadi hancur dengan sehancur-hancurnya bagaikan debu yang berterbangan. Maka perempuan yang lagi menyusui anaknya akan lalai terhadap anaknya, akan meninggalkan anaknya, ya. Padahal anak tersebut adalah yang paling dia sayangi. Tetapi saking dahsyatnya proses tersebut, maka dia meninggalkan anaknya. Padahal anaknya adalah orang yang paling dia sayangi ketika itu, karena masih kecil dalam pangkuan dia, tetapi dia akan tinggalkan anaknya. Karena apa? Karena saking dahsyatnya kejadian alam yang Allah berikan menjelang hari kiamat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalian melihat manusia dalam kemudian dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya karena saking dahsyatnya goncangan tersebut. Dan kalian melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, terombang-ambing sekonyong-konyong ketika manusia berada di bumi tersebut. Nah, ini adalah huru-hara yang sangat dahsyat, yang sangat besar ketika menjelang hari kiamat. Tetapi azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat itu lebih dahsyat, lebih mengerikan dibandingkan kejadian-kejadian sebelum hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, walakin azaballahi syadid. Tetapi azab Allah itu sangatlah keras, sangatlah hebat, sangatlah dahsyat dibandingkan kejadian-kejadian alam sebelum terjadinya hari kiamat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang kedua, ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Karena saking dahsyatnya goncangan, ya, bumi tersebut, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ketika Allah goncangkan bumi tersebut, maka dia mengeluarkan isi perut bumi tadi. Nah, kemudian apa yang Allah keluarkan? Apa yang terkeluarkan dari perut bumi ini? Ada dua pentafsiran dari para ulama. Tafsiran yang pertama ini disebutkan di tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Yang dikeluarkan dari perut bumi adalah berupa mayat-mayat yang dikuburkan semenjak zaman Nabi Adam sampai ke zaman tersebut. Allah keluarkan semua mayat-mayat yang berada di dalam perut bumi, ya. Baik yang dikuburkan semenjak zaman Nabi Adam sampai kepada zaman tersebut, Allah keluarkan. Bayangkan, saking dahsyatnya peristiwa tersebut, goncangan bumi tersebut, Allah keluarkan isi perutnya berupa mayat-mayat yang ditanam, yang dikuburkan semenjak zaman Nabi Adam
sampai dengan zaman ketika itu. Itu tafsiran yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsiran yang kedua, ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi ya, dan juga Ibnu Jauzi, bahwa yang dikeluarkan dari perut bumi adalah benda-benda berharga seperti emas, seperti perak atau batu bara, intan, berlian dan seterusnya. Ketika itu, maka apakah manusia berhasrat dengan benda-benda berharga tadi? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena saking dahsyatnya peristiwa tersebut sehingga mereka tidak sempat memikirkan untuk mengumpulkan benda-benda berharga tadi seperti emas, perak dan seterusnya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang ketiga, wa qalal insanu ma laha. Ketika bumi Allah goncangkan dengan dahsyat, kemudian mengeluarkan isi perut bumi ya, entah itu berupa mayat-mayat ataupun benda-benda berharga seperti emas dan perak, wa qalal insanu ma laha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi padanya, pada bumi ini, pada bumi yang kita tempati ini. Mereka tidak pernah merasakan goncangan yang dahsyat sebelumnya. Nah, beda dengan gempa bumi yang terjadi sekarang ya. Ketika misalnya ada gempa bumi di Lombok, maka kita di Banjarmasin tidak merasakannya. Ketika ada goncangan misalnya di Sumatera, maka yang di Banjarmasin, yang di Kalimantan tidak merasakannya. Tetapi ketika gempa bumi atau goncangan dahsyat ini menjelang hari kiamat ini, maka semua tempat, semua negara akan merasakannya. Berbeda dengan goncangan atau gempa bumi yang ada di zaman sekarang, yang mana kalau misalnya ada di suatu tempat, maka di tempat yang lain tidak merasakannya. Kemudian kata manusia, wa qalal insanu ma laha. Apa yang terjadi pada bumi ini? Karena mereka mengalami yang sangat dahsyat. Kemudian selanjutnya ayat yang keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari itu, pada hari kiamat, bumi menyampaikan beritanya. Ayat yang keempat ini berbicara tentang hari kiamat ya. Ketika sudah Allah hancurkan bumi ya, kemudian Allah ganti dengan bumi yang lain, kemudian pada hari kiamat bumi menyampaikan beritanya. Bumi Allah jadikan dia bisa berbicara. Berbicara tentang apa? Yaitu dia akan menjadi saksi seluruh kebaikan ataupun keburukan yang pernah dilakukan oleh manusia di atas bumi itu. Nah, jadi bumi yang kita tempati sekarang, bumi yang kita tinggal di atasnya, nanti di hari kiamat akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang semua perbuatan kita yang baik. Dia akan bersaksi untuk membela kita. Wal'iyadzubillah, ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bumi pun akan bersaksi di hadapan Allah untuk merugikan kita. Maka kita tinggal milih yang mana? Apakah bumi yang kita tempati ini akan bersaksi di hadapan Allah tentang kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, ataupun sebaliknya, wal'iyadzubillah, dia akan bersaksi di hadapan Allah tentang keburukan-keburukan yang kita kerjakan di atas bumi ini. Maka dimanapun kita berada, mau di tempat kerja, mau di pasar, mau di jalan raya, di kamar dan seterusnya, maka pasti bumi yang akan kita tempati ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa saja perbuatan yang kita kerjakan. Entah perbuatan kebaikan, maka dia bersaksi untuk membela kita, tapi sebaliknya seandainya perbuatan yang dia kerjakan adalah maksiat kepada Allah, maka dia pun bersaksi untuk mencelakakan kita. Makanya di antara anjuran, kalau kita sering bermaksiat di suatu tempat, maka sering-seringlah mengimbanginya dengan perbuatan kebaikan di tempat tersebut. Contoh misalnya kita suka menggibah di kantor kita, di tempat kerja kita. Maka untuk mengimbangi agar bumi yang kita tempati ini bersaksi pula dengan kebaikan yang kita kerjakan di atas muka bumi ini, di atas muka bumi tadi yang kita sering bermaksiat dengannya, maka imbangilah dengan kebaikan-kebaikan. Kita misalnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bertahlil, mengucapkan kalimat tauhid, berzikir kepada Allah ya. Kemudian misalnya membaca kitab-kitab, membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah dan seterusnya di tempat yang sering kita bermaksiat di atasnya, sehingga nanti berimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Ini menunjukkan bahwa bumi yang kita tempati akan bersaksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikankah yang kita kerjakan atau keburukankah yang kita kerjakan di atasnya. Kemudian selain bumi yang kita tempati bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kaki dan tangan kita pun akan berbicara dan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan kaki kita untuk apa? Kita gunakan tangan kita untuk apa? Dan mereka pun akan dibikinkan Allah berbicara sehingga bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Yasin ayat 65, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Yang artinya pada hari ini, yaitu hari kiamat, kami tutup mulut mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Tangan dan kaki pun juga Allah jadikan sebagai saksi terhadap perbuatan yang kita lakukan ketika di dunia. Bukan cuma tangan dan kaki, kulit yang kita bawa, yang kita rawat pun juga bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di surah Fussilat ayat 21, "Wa qalu lijuludihim lima syahidtum alaina qalu amtaqanallahu alladzi amtaqa kulla syai'in." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka manusia berkata kepada kulit mereka sendiri, "Mengapa kalian menjadi saksi terhadap kami?" Jadi manusia berkata kepada kulitnya sendiri. Manusia mengatakan, "Kenapa kalian menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mengatakan, kulit menjawab, "Yang menjadikan kami dapat berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala yang juga menjadikan segala sesuatu dapat berbicara." Makanya di antara hikmah ya, ketika kita ingin sholat Id, maka kita dianjurkan untuk datang di satu jalur, di satu jalan, kemudian baliknya di jalan yang lain. Di antara hikmahnya adalah agar ketika kita melewati satu jalan, kemudian baliknya dari Id tadi di jalan yang lain, agar jalan tersebut bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan yang kita kerjakan ketika mengerjakan sholat Id ataupun ketika bertasbih, berzikir kepada Allah di atas jalan tadi. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kelima, "Bi anna rabbaka auha laha." Karena sesungguhnya Rabbmu lah yang telah memerintahkan yang demikian itu pada bumi. Allah lah yang menjadikan, yang mengizinkan bumi, tangan kita, kulit kita berbicara untuk bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-6 firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum." Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-berkelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatan mereka. Jadi ketika seseorang dibangkitkan di hari kiamat dari kubur mereka, ternyata orang ini dibangkitkan bersama orang soleh, maka dia akan tahu balasan yang dia akan dapatkan. Pun begitu pula sebaliknya, ketika dia dibangkitkan dari kuburnya, ternyata dia bersama orang kafir misalnya, atau bersama para pelaku dosa besar misalnya, maka dia akan tahu bahwa balasannya adalah juga keburukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, zarrah, kata zarrah, barang siapa yang mengerjakan sebuah kebaikan sekalipun seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Zarrah adalah ungkapan yang sangat kecil, ungkapan yang menunjukkan sesuatu yang sangat kecil. Para ulama berbeda pentafsiran tentang makna zarrah. Ada yang mengatakan biji sawi, ada yang mengatakan semut yang baru dilahirkan, ada yang mengatakan partikel-partikel yang berterbangan ketika cahaya masuk dari dalam rumah misalnya. Contoh, kita membuka jendela, kemudian matahari masuk ke dalam rumah kita, kemudian ada yang berterbangan, partikel atau debu, semacam debu, maka ini dinamakan dengan zarrah. Intinya adalah zarrah ungkapan yang menunjukkan sesuatu benda yang sangat kecil. Maksudnya adalah ketika seseorang itu beramal soleh,
Maka sekecil apapun amal soleh yang dia kerjakan, pasti dia akan melihat balasannya. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa janganlah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Janganlah kita meremehkan ketakwaan kepada Allah sekalipun bentuknya sangat sedikit, sangat mudah untuk dikerjakan. Ini juga menunjukkan bahwa ibadah yang kita kerjakan sekalipun sangat mudah, ya, sangat biasa saja, sekalipun kita bersedekah cuma 1.000 perak, 2.000 perak, maka janganlah kita sungkan untuk bersedekah dengannya. Perhatikan sabda Rasulullah SAW, hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah." Kata Rasulullah SAW, jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Kata Rasulullah SAW, jauhilah api neraka sekalipun dengan bersedekah dengan sebiji kurma. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjauhi api neraka dengan bersedekah sekalipun dengan sangat sedikit, cuma 1 biji kurma saja. Karena hakikatnya adalah ketika seseorang itu beramal soleh, sekalipun itu sedikit, sekalipun itu ringan, maka sejatinya amal soleh yang dia kerjakan itu menjauhkan dia dari siksa api neraka dan mendekatkan dia dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah sungkan tatkala kita cuma bersedekah dengan sebiji wadai, dengan sebuting wadai, dengan sebiji permen, ya, dengan 1.500, maka janganlah sungkan. Kenapa? Karena itu termasuk amal soleh, termasuk bagian dari ketakwaan. Sehingga kalau kita kerjakan, maka dia akan menjauhkan kita dari siksa api neraka dan mendekatkan diri kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sabda Rasulullah SAW yang lain, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Kata Rasulullah SAW, janganlah engkau remehkan kebaikan sekecil apapun, sekalipun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, sekalipun hanya sebatas senyum saja, ibadah yang sangat mudah dikerjakan, maka itu termasuk kebaikan, termasuk ibadah, maka janganlah kita remehkan. Kemudian juga ayat ini menunjukkan pentingnya tentang masalah niat, tentang masalah niat. Betapa banyak, ya, niat yang kita tekadkan, niat kita letakkan di dalam hati, ternyata kita tidak kesampaian untuk mengerjakan niat tersebut, maka tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebaikan. Contoh misalnya ketika wabah ini melanda kita dan kita sangat rindu dengan masjid, kita sangat rindu untuk salat berjamaah, untuk menuntut ilmu di masjid, tapi apalah daya kita, pemerintah sudah menetapkan, ya, kemudian juga para ulama sudah memfatwakan, maka terkadang kita ada niat yang besar, kalau seandainya ini sudah berhenti, ya, maka saya akan memakmurkan masjid, saya akan sholat berjamaah, saya akan menuntut ilmu agama, karena saya sangat rindu dengan masjid. Dia meniatkan di dalam hatinya, sekalipun tidak kesampaian, karena wabahnya misalnya, qadarullah semakin lama misalnya, maka niatnya tersebut Allah catat sebagai kebaikan. Dan juga niat itu menjadi tolak ukur seseorang pahalanya besarkah atau tidakkah. Perhatikan perkataan yang indah dari Abdullah bin Mubarak, seorang ulama ahli hadis, seorang ulama yang faqih, yang zuhud. Beliau mengatakan, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah, wa rubba amalin katsirin tusaghiruhun niyyah." Beliau mengatakan, betapa banyak amalan yang kecil menjadi besar karena niat. Sebaliknya, dan betapa banyak amalan yang besar menjadi kecil karena niat pula. Beliau mengatakan betapa banyak amalan yang kecil yang menjadi besar karena niat. Contoh misalnya dia duduk setelah subuh, ya, duduk setelah subuh. Dia niatkan untuk menuntut ilmu agama. Dia niatkan untuk menunggu waktu isyraq. Dia niatkan untuk memakmurkan masjid. Dia niatkan untuk memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaannya cuma duduk,
tapi niatnya yang banyak, maka Allah akan memberikan pahala yang banyak pula. Begitupun sebaliknya, ada amalan yang besar seperti haji contohnya, tapi karena niat yang buruk, niat yang tidak ikhlas, itu bisa menjadikan pahalanya semakin kecil, bahkan tidak ada sama sekali. Ketika misalnya dia berhaji, niatnya untuk agar dia dipuji, agar dia diberikan gelar haji dan seterusnya. Maka betapa banyak amalan yang besar seperti haji, banyak mengeluarkan tenaga, banyak mengeluarkan harta, tetapi niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka sangat mungkin pahalanya pun juga akan habis dan tidak ada sama sekali. Kemudian ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayat yang terakhir, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasan keburukan ini. Nah, maka ini juga yang menjadikan kita agar jangan sampai kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun toh kita melakukan, maka langsung iringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini juga menunjukkan agar jangan sampai kita meremehkan keburukan, agar jangan sampai kita meremehkan dosa sekecil apapun. Perhatikan sabda Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub, fa innahunna yajtami'na 'alar rajul hatta yuhliknahu." Kata Rasulullah SAW, hati-hatilah kalian dengan dosa-dosa yang dianggap ringan, karena sesungguhnya dosa-dosa tersebut berkumpul pada diri seseorang sampai membinasakannya. Maka jangan sampai seseorang menganggap ringan sebuah dosa, sekalipun kecil dosanya, tetapi sering dilakukan, dianggap remeh, dianggap ringan, maka dosa kecil yang dianggap ringan ini, yang sering dikerjakan ini, bisa membinasakan orang tersebut. Wal'iyadzubillah. Kemudian kalau kita melihat ayat ini, bahwa balasan yang akan dia dapati ketika mengerjakan kebaikankah atau mengerjakan keburukankah, itu adalah balasan yang ada di akhirat. Tetapi sebagian ulama mengatakan balasan kebaikan, balasan keburukan, ataupun balasan keburukan, maka dia akan melihat balasannya di dunia. Sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat bahwa orang yang mengerjakan kebaikan ataupun keburukan itu akan dibalas di dunia, akan dibalas di dunia. Al-Imam Ibnul Qayyim ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Infitar ayat 13 dan 14, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Sesungguhnya orang-orang yang taat, orang-orang yang baik benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Beliau mentafsirkan ayat ini bahwa ada 3 kenikmatan yang diperoleh oleh orang-orang yang baik, oleh orang-orang yang soleh. Yang pertama, kenikmatan dunia. Ketika seseorang itu beramal soleh, sebelum dia mendapatkan kebaikannya di akhirat, dia pun juga mendapatkannya di dunia, kenikmatan dunia. Contohnya seperti apa? Seperti rasa aman, rasa bahagia, hati yang lapang, hati yang tenang, ya, nikmat kesehatan. Itu adalah kenikmatan-kenikmatan dunia. Kemudian kenikmatan yang kedua bagi orang yang soleh, kenikmatan alam kubur. Ketika dia beramal soleh dan diwafatkan di atas amalnya yang soleh itu, maka dia pun akan mendapatkan nikmat yang ada di alam kubur. Kemudian kenikmatan yang ketiga, kenikmatan yang sempurna, yaitu di akhirat kelak. Ini menunjukkan bahwa sesuai dengan pentafsiran beliau, ketika seseorang itu beramal soleh, mengerjakan kebaikan sekalipun itu kecil, remeh, biasa saja, Allah akan membalasnya. Sebelum di akhirat, Allah akan balas di dunia. Sangat banyak contohnya, seperti dia diberikan kenikmatan kesehatan, nikmat rasa aman, nikmat keluarga yang sehat, nikmat
waktu yang kosong, nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang dan seterusnya. Ini adalah nikmat-nikmat dunia yang mana itu adalah balasan dari orang-orang yang berbuat soleh yang Allah langsung balas di dunia. Nah, kemudian sebaliknya, ketika seseorang itu melakukan keburukan, kemaksiatan, maka Allah akan balas dia di dunia. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Maka musibah yang kita hadapi sekarang, maka itu adalah disebabkan karena perbuatan maksiat yang sering kita lakukan. Maka kita harus mengangkat bala tersebut, mengangkat musibah tersebut dengan bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kalian. Jadi musibah yang kita alami, maka bisa jadi itu faktor karena perbuatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan maksiat yang sering kita lakukan. Ada sebuah riwayat ya yang disebutkan oleh Imam Ahmad bahwa khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata, "Fakullu su'in amilna juzina bihi." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghafarallahu laka ya Abu Bakrin, alasta tamrad, alasta tansab, alasta tahzan, alasta tusibukal alasta tusibukal la'wa'u?" Qala bala. Qala fahuwa ma tujzauna bihi. Khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah setiap keburukan yang kita lakukan akan dibalas di akhirat kelak? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jadi maksudnya adalah apakah setiap keburukan yang kita lakukan akan dibalas? Kata siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, semoga Allah mengampunimu wahai Abu Bakar. Tidakkah engkau merasakan sakit? Tidakkah engkau merasakan letih? Tidakkah engkau merasakan sedih? Tidakkah menimpa engkau kesulitan-kesulitan hidup? Maka Abu Bakar menjawab, tentu saja wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inilah balasan yang Allah berikan di dunia. Maka semua perbuatan buruk yang dilakukan oleh seorang muslim, maka Allah akan membalasnya di dunia sebelum di akhirat kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kesedihan, keletihan, musibah-musibah, kesulitan hidup, maka itu adalah balasan dari perbuatan buruk kita, dari kemaksiatan kita yang kita kerjakan, yang kita sering melakukannya. Maka inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa setiap keburukan yang akan dilakukan atau yang dilakukan oleh seorang muslim sekalipun cuma sedikit, maka Allah akan balas entah kesedihan, kegundahan, ketakutan ya, kemudian kesulitan-kesulitan hidup. Maka ini adalah faktor dari perbuatan buruk yang kita kerjakan. Maka senantiasa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa disimpulkan bahwa ada hubungan antara kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan kesedihan yang dia alami, kegelisahan, kesulitan yang dia rasakan, ketakutan, kekhawatiran yang dia rasakan. Maka itu adalah perbuatan dari dosa-dosa kita sendiri yang kita lakukan. Maka senantiasa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kesedihan, kekhawatiran, ketakutan kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berdoa kepadanya agar musibah, agar bala yang menimpa kita sekarang secepatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap bahwa Allah mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun di masa sulit yang sekarang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.